melakukan penutupan mulai dari tanggal 22 Maret, tepatnya per hari ini tanggal 5 Mei masih melakukan penutupan. Dan setelah kemarin kami melakukan rapat koordinasi di manajemen, memang kami akan memperpanjang masa penutupan ini sampai dengan menunggu perkembangan yang ada dari pemerintah juga, dalam artian belum ada kepastian, dan yang harapan dari kami mudah-mudahan segera kami bisa melakukan pembukaan atau Gembira Loka beroperasi kembali. Aktivitas di Gembira Loka tetap berjalan seperti biasanya, namun di sini memang perbedaannya tidak ada pengunjung yang sebelumnya kita tidak pernah tutup, baik itu di hari Minggu ataupun di hari-hari lain, kita setiap hari buka untuk pelayanan. Tetapi pasca terjadinya pandemi Corona atau COVID-19 ini, maka dari itu kami mendukung pemerintah untuk penutupan lokasi wisata di Gembira Loka ini. Masalah untuk biaya operasional, tentunya ketika dilakukan penutupan kita tidak ada pendapatan sama sekali. Biasanya kita ada pendapatan dari tiket masuk ataupun pendapatan-pendapatan lain di Gembira Loka seperti pendukung wahana dan lain-lain. Tapi pasca tutup itu tentunya tidak ada pendapatan atau pemasukan sama sekali. Alhamdulillah sejauh ini kami tentunya belajar dari pengalaman-pengalaman yang sudah ada. Seperti pada waktu tahun 2006 kami mendapatkan musibah waktu itu di kota Jogja, ada luluh lantah dikarenakan gempa bumi. Kami waktu itu memang tidak bisa apa-apa karena jelas pemasukan tidak ada. Kebetulan tabungan di manajemen kami untuk perawatan satwa juga tidak ada. Dan waktu itu alhamdulillah banyak donatur yang membantu kami untuk kelangsungan kelangsungan hidup satwa dan makan satwa waktu itu. Setelah itu banyak kejadian-kejadian seperti erupsi Merapi dan lain-lain. Nah, dari situ kami belajar untuk menyimpan memang dana cadangan yang digunakan ketika situasi kondisi darurat seperti saat ini. Ya, kita sama-sama berdoa semoga pandemi ini lekas selesai dan aktivitas tetap kembali normal seperti biasanya, dan perawatan satwa di sini juga tidak akan terganggu. Untuk sejauh ini kami alhamdulillah masih bisa membackup. Salah satu upaya yang kami lakukan itu adalah kami kebetulan di bagian edukasi juga punya peternakan yang diperuntukkan untuk kebutuhan pakan satwa. Salah satu contohnya itu ada tikus putih yang kami kelola sendiri untuk dibesarkan dan dikembangbiakan, di mana itu salah satu kebutuhan satwa-satwa yang ada di sini untuk pemenuhan kebutuhan pakan. Jadi tidak 100% pakan di Gembira Loka itu beli dari luar. Dalam artian di sini kami belajar dari pengalaman-pengalaman yang sudah ada. Dari situ untuk memanajemen pakan supaya paling tidak sedikit banyak bisa membantu pemenuhan kebutuhan di Gembira Loka. Ya, sejauh ini kami pantau di sosial media atau di WA Gembira Loka, itu ada beberapa, kalau bicara banyak memang belum, tetapi ada beberapa yang menawarkan bantuan secara materi ataupun secara kebutuhan yang ada di Gembira Loka. Secara prinsip kami menerima bantuan dan kami sangat berterima kasih atas kepedulian masyarakat yang memperhatikan satwa-satwa kami untuk kelangsungan hidup mereka. Yang jelas kami terima dengan senang hati apapun bentuknya. Secara keseluruhan memang tidak ada perbedaan ya dari segi kesehatan dan lain-lain, karena aktivitas yang kami lakukan untuk perawatan satwa rutin kami lakukan, seperti pengecekan kesehatan dari tim dokter hewan tetap kami lakukan, pemenuhan kebutuhan nutrisi untuk satwa juga kami lakukan. Bahkan satwa-satwa pun di Gembira Loka walaupun tutup tetap di display karena pengertian di tempat kebun binatang itu jenis kandang itu ada dua, yaitu kandang display dan kandang tidur.
kandang tidur itu ketika malam hari karena posisinya memang sudah tutup, jadi satwa-satwa sebagian juga dikandangkan di tempat yang selayaknya untuk satwa itu beristirahat seperti itu. Walaupun tidak ada pengunjung, tetap kami display di ya selayaknya mereka di habitat aslinya. Mungkin perbedaan-perbedaan yang mencolok di sudut pandang kami adalah aktivitas satwa itu malah semakin aktif ya. Dalam artian kalau kesehariannya mereka banyak istirahat, tidur, atau ya tetap beraktivitas, tetapi kalau kami amati ada beberapa satwa yang malah lebih aktif ketika tidak ada pengunjung. Seperti itu yang kebetulan pasca pandemi tanggal 22 Maret kemarin kita tutup. Alhamdulillah tanggal 25 Maret gajah kami melahirkan seekor bayi gajah betina yang dalam bahasa Jawa kita sebut bledug ya. Bledug itu anak gajah, tapi masyarakat ketika kami sampaikan di sosial media malah persepsinya itu nama si anak gajah itu. Untuk sampai sejauh ini belum ada nama secara khusus untuk si anak gajah ini. Jadi ya berkah yang luar biasa di tengah pandemi kami ada kabar gembira yang dimana gajah Sumatera yang asli dari Indonesia telah lahir di Gembiraloka dengan sehat dan selamat pukul 2 pagi dan sampai sekarang kondisinya semakin baik dan berkembang dengan baik. Kalau solusinya yaitu tadi salah satunya memang kita menunda beberapa hal yang memang itu bukan sebagai prioritas di tempat kami. Jadi kami prioritaskan untuk yang paling utama itu memang adalah untuk operasional kelanjutan apa istilahnya satwa di Gembiraloka itu yang paling kami utamakan untuk mendukung satwa-satwa yang ada di tempat kami juga dalam hal ini pemberian pakan dan lain-lain. Jadi secara operasional hal-hal yang bukan menjadi prioritas kami tinggalkan terlebih dahulu. Kami prioritaskan yang memang itu menjadi prioritas di tempat kami. Banyak hal positif yang bisa diambil ya, salah satunya kita bisa lebih dekat lagi dengan keluarga, yang dimana kita tahu sendiri ketika bekerja di dunia pariwisata, ketika keluarga kita libur kita tetap masuk kerja, ketika mereka sudah masuk kerja kita tetap beraktivitas bekerja. Dalam artian lebih hal positif itu adalah kita lebih bisa dekat dengan keluarga. Hal positif lainnya yang bisa diambil dari lingkungan yang ada di sini adalah kita jadi tahu dan bisa berpikir apa yang bisa dikerjakan di sini ketika memang tidak ada pengunjung dan aktivitas apa yang mau kita kembangkan. Positifnya lagi ketika kita di lingkungan Gembiraloka kita bisa melihat hal-hal yang sekiranya bisa kita pikirkan kembangkan ke depan karena memang posisinya tidak ada pengunjung, bisa kita lakukan aktivitas pembuatan atau pembangunan yang sekiranya ketika kita lakukan dalam hal biasa itu tidak bisa dilakukan, tetapi ketika seperti ini bisa dilakukan. Sebagai contoh salah satunya penebangan pohon yang mungkin dirasa apa istilahnya untuk perawatan Gembiraloka yang kalau tidak kita perawatan bisa membahayakan pengunjung, bisa dilakukan ketika hal seperti ini, ataupun dekorasi yang menarik dan lainnya. Yang jelas jaga selalu kesehatan kita masing-masing, jaga diri baik-baik, kebersihan dan lain-lain. Dan untuk pesan Gembiraloka, kami tetap bekerja untuk kelangsungan hidup bersama dari diri kita untuk kita semua. Dalam artian ketika kita satu yang tidak bisa menjaga akan berdampak kepada semua. Jadi kesadaran itu kita pupuk atau kita bangun dari diri kita sendiri supaya lekas berlalu. Semakin cepat kita sadar, akan semakin cepat juga pandemi ini berakhir dan kita bisa beraktivitas seperti sedia kala.